Ya Bismillahirrahmanirrahim. Waliki nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Ma'arif rahimahullah wa ja'ala naf'alihi barakatuh ulumihi wa bikum idra'aini amin radhiyallahu ankum asma'in. Ukiya ayat hadirin jamaah yang berbahagia, masih kita membicarakan tentang beberapa testimoni dari orang-orang yang melakukan sedekah yang bersedekah. Ada pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, ya, dari sebab mereka itu bersedekah. Ya, seperti di sini ada dihikayatkan atau diceritakan an Ja'far bin Al-Khattab bin Fitr. Ja'far bin Fitr qala waqafa ala babi sa'il. Ia cerita bahwa ada orang yang bukan minta datang ke rumahnya, ya, dia beli di depan pintu. Waktu itu dia saudari, ya, karena ada tukang minta, ada bilangin kepada istri saya, hal maki saya, Bu, ada sesuatu enggak, ada makanan ke apa ke? Ada enggak? Ya, itu tanya Ja'far bin Khattab. Kalau istri saya bilang, ya, mengatakan ada baru baridot, ya, hati-hati 4 butir telur, ya, ada 4 butir telur. Waktu itu maka saya bilangin sama istri saya, idfa'ihinna lisail. Ya udah, kasih aja itu, ya, kepada tukang minta-minta di depan rumah. Itu anak suruh istri saya untuk memberikan 4 butir telur tersebut kepada tukang minta-minta. Bapak anak, ya, istri saya langsung kasih itu telur, ya, kepada tukang minta-minta. Para masyarakat saya itu begitu tukang minta-minta tadi itu pergi, ya, ada ilayah baru ikhwani nikmatkan. Gak lama saya dikasih hadiah, ya, saya dikasih hadiah sama seorang teman, ya, atau saudara, salah satu keranjang, sebuah keranjang, ya, dikasih hadiah satu keranjang pihak baridun, yang ternyata di keranjang itu, ya, berisi telur juga, ya. Lalu, ya, waktu itu dizauji,
Maka saya tanya sama istri saya, sesudah menerima itu keranjang tadi, ya nanya sama istri saya, kam fiha min baydatin, bu, berapa itu tadi? Ya, telur yang ada di keranjang yang tadi dihadiahin Ahmad teman. Ya, nah tanya sama istri saya. Faqala dijawab, salah sunnah baydatan. Ada 30. Ya, jadi di keranjang itu diisi kata istri saya 30 telur, 30 butir. Oh, aku lah, maka aku mengatakan kepada istri saya, wahai aki, wah, ya, aku itu sakila arba baydot. Tadi kita ngasih kepada tukang minta-minta 4 butir, ya, 4 butir. Wajah aki salah suruh, dibalas, ya, dibalas. Kita dapat 30 butir. Ya, oke, saya kepada istri ngasih 4 butir, datang 30 butir. Aina hisabuna, bagaimana ngitungnya? Ya, berapa kali lipat? Ya, kita dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalat, istri saya bilangin dong, ya, dia harga bukan 30 sebetulnya, ya, bukan 30 bang. Sebenarnya, ya, isi keranjang itu tadi 40 butir, bukannya 30, ya, 40 lah, ya, 40 lah, ya, ilah, oh ya, bukannya 30 tapi 40, cuma, ya, ilah anak asron maksuron, tapi yang 10 udah pecah, ya, udah pecah-pecah. Jadi yang utuh 30, ya, 10 lagi, ya, udah pecah-pecah, ya, udah lengah, ya, kalau pecah belum, udah lengah, udah pada lengah, ya, yang 10 tuh, wakilah yang dikaitkan, ya, maka dikatakan dalam cerita ini, karena salah sulung menurut alladhi aqtat isaidah sohiyati, ya, sebetulnya itu tadi 3 telur yang dikasihin sama tukang minta-minta itu masih bulat, ya, yang 1 udah lengah, ya, jadi kan ngasih tukang minta 4 telur dan 4 butir, 3 masih utuh, yang 1 udah lengah, ya. Pajak di kelima didatin guna asdud ala sifatnya, sehingga dibahagiakan sama Allah sesuai dengan keadaan telur yang dikasihin tadi, ya, dengan 10 kali, ya, dibalas 10 kali, ya, sesuai dengan sifat dari telur yang dikasih. Karena 3 telurnya utuh, yang 1 udah lengah, dibalas lagi
Ya, Allah 30, yang 30, yang rendah 10, jadi 40. Berarti kan satu telur dibalas 10. Ya, itulah pengalaman yang dialami oleh Ja'far bin Khitob. Ja'far bin Khitob. Ya, kemudian ada lagi testimoni lain, ya, yang diceritain oleh Imam Asy'ibli. Ya, Imam Asy'ibli. Qala kata Imam Asy'ibli, "Arajtu dzata yaumin uridul badia." Saya pada suatu hari keluar, ya, pengen pergi ke satu desa, ya, pengen pergi ke satu desa, satu kampung. Orang itu sahabat Togiro Sim, dan perjalanan itu saya ada melihat seorang pemuda yang masih muda umurnya, ya, Nahilal Jismi, badannya kurus orangnya, ya, memang masih muda orangnya, tapi badannya kurus, as-as, albar. Sepertinya orang itu nggak ngurus badan, ya, kayaknya itu orang nggak ngurus badan, karena orangnya, ya, acak-acakan begitu, badannya juga, ya, udah banyak nempel debu-debu padang pasir. Tuh si pemuda yang saya lihat, Alaisiabut Rosna, ya, dan bajunya juga yang dia pakai itu, ya, udah lusuh, ya, bajunya juga udah lusuh sekali yang dipakai sama dia. Bahwa jelasan film jabatan itu orang lagi duduk di pekuburan, ya, lagi duduk di pekuburan, di komplek pekuburan. Dia jabatan yang robul khadaini bainal kubur, ya, lagi guling-gulingin, lagi menggulingin kerjanya, ya, di antara kubur-kuburan itu. Itu yang saya lihat, itu orang. Wajah yang mengutus sama, ya, habis dia usap-usapin dia, habis dia usap-usapin mukanya kita ke kuburan, terus dia memandang ke langit, ya, terus dia memandang ke langit, ya, mengukus sama harusnya badan, ya, sekali-sekali dia memandang ke langit, ya, itu orang tuh kata Imam Syibli, baik hari pesawat, ya, dan dia kayak mulutnya koman kamit, ya, dengan berkoman kamit dia punya mulut, wayasiru admu, ya, min aini, dan kelihatan air matanya muncul dari kedua mata, ya, bahwa mustadrikun berdoa, sepertinya dia lagi konsentrasi, ya, lagi berkonsentrasi berdoa kepada Allah, berdoa, berzikir dan berzikir, berdoa, berzikir, beristighfar, ya, wala yusbihu sagilun al-tasbih. Sepertinya dia nggak memperhatikan keadaannya sekeliling dia,
Ya, nggak berarti kan keadaan dari sekelilingnya sekarang asik, lalu berdoa, berzikir, ya, istighfar dan lain-lain. Itu keadaan yang saya lihat itu orang karena dia asik lagi berzikir, bertasbih, ya, nggak peduliin apa yang terjadi di sekeliling dia. Ya, kata Imam Syibli, "Fala mar'a itu sabah ala tilkal halah." Tatkala saya lihat itu pemuda seperti itu keadaannya, ya, tatkala ada itu pemuda dan seperti itu dia punya keadaan, malat nafsi lagi, kayaknya hati aneh tertarik, ya, tertarik hati aneh, ya, kepada si pemuda tadi. Walau tobat ala yaliko ini, dan saya kepengen nemuin, ya, saya kepengen nemuin dia. Ada Imam Syibli, ya. Pada waktu tadi sebetulnya saya lagi jalan menuju suatu jalan. Saya punya jalan sebenarnya terus, ya, ke depan, tapi karena tertarik sama ini pemuda, akhirnya saya beralih, ya, dari jalanan yang lagi saya jalani, beralih untuk mendekati si pemuda tadi, ya. Wa qasattu ani sampai itu si pemuda tadi, ya, ada jalan menuju ke ada orang tadi. Fala marwani, begitu dia lihat saya, ya, akan mendeketin itu pemuda, begitu lihat saya kepengen mendeketin dia, ya, batu lagi, dia lihat saya datang mau mendeketin, intahallah bin makan, dia bangun dari tempatnya, bangun dia dari tempatnya. Wakoma yang kemudian jalan, ya, hari ini sepertinya dia ingin lari, ya, ingin lari meninggalkan saya. Itu, ya, kata Imam Syibli cerita. Padahal tafsir diibari, maka hati saya pun tergerak, ya, tergerak hati saya untuk mengikuti kemana itu, ya, si pemuda pengen jalan kemana itu si pemuda, ya, hati ada tergerak untuk ikutin. Lali alhamdulillah, kali aja anda bisa nyusul, ya, kali aja anda bisa nyusul. Nevalat akdir ala idroki, ternyata jalannya itu orang lebih cepat, ya, lebih cepat, sehingga saya nggak bisa nyusul, ya, kata Imam Syibli. Fakultu lalu, karena nggak bisa belum bisa mendekati, masih jauh jaraknya, ya, saya mengatakan kepada orang itu, Rifqan ya wali Allah, hei wali Allah, coba engkau jangan jalanlah, ya, pelan-pelan jalannya, ya, mungkin agak susah, ya, karena kan itu di komplek makom pekuburan, ya, nggak boleh kita nginjek kuburan, ya, sehingga dia cari jalan, ya, supaya jangan sampai nginjek kuburan. Itu yang bikin saya agak nggak bisa nyusul, nggak bisa dapetin dia buru-buru,
Nah, sehingga jarak saya sama dia masih jauh. Maka saya teriak, ya pelan-pelan ya Allah, gitu. Aneh teriak-teriak sama dia, ya pelan-pelan ya Allah, ya. Fakal Allah, dia cuma jawab apa? Cuma jawab pada Allah, ya, nggak bilang apa cuma Allah, gitu. Ya teriak gitu si pemuda. Fakultu bihaqi illa ma sabarta. Hai, wali Allah, ya disebut dia wali, ya wali Allah. Demi Allah, ya demi Allah, coba dong agak sabar, ya jangan terburu-buru gitu. Oh ada sisa kata Imam Syafi'i, fa'asyara berusuri lah apa? Dia enggak ngomong apa, ya cuma ngasih isyarat, ame jarinya dia, yang artinya isyarat itu enggak. Ya, tadi nggak mau berhenti gitu, tadi nggak mau berhenti, tadi mau terus jalan. Gitu isyarat, cuma pakai isyarat dia, ya dengan telunjuknya dia itu. Ya, waqala Allah, dan dia sekali lagi teriaknya apa? Allah, begitu. Ya fakultu jika ada hakon mata gul, kata yang dibeli kalau ente ya begitu rindu sama Allah, kalau ente emang benar-benar ya udah rindu sama Allah, ya jika ada hakon mata gul Pak Arinis sidqoka ma Allah. Coba ente tunjukin sama anak ente, bahwa ente benar-benar ya udah merindukan Allah. Coba tunjukin bukti ya kepada saya, benar gak ente? Ya udah begitu kangen, ya rindu sama Allah. Karena ada misalnya alim-alimnya dia teriak, ya teriak dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras. Ya Allah, ya dengan teriakan ya Allah. Tawakkallah. Akhirnya dia jatuh ke tanah. Ya, begitu dia mengatakan ya Allah, jatuh dia ke tanah. Ya, maksudnya oleh pingsan, jatuh dia pingsan, dia ke tanah. Pada nautu itu, nah ada dekat itu, dia harap tuh, anda coba untuk gerak-gerakin badannya. Faedah wabah itu, begitu saya periksa, ternyata dia udah meninggal. Ya, ternyata dia udah meninggal. Ya, saat itu juga, saat dia jatuh itu, ternyata udah meninggal. Gitu kata Yusuf. Waktu meninggalkan, saya ada sendiri kebingungan. Ya, ada bingung. Ya, takjub tuh ini karena merasa heran sama keadaan orang tersebut. Ya, wasidki dan aneh kagum, kami berbunyinya dia udah sangat merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Waktu itu dan aneh sempat membaca ayat, yaitu yang tasul rahmati mayyasha. Allah khususkan orang yang dia kehendaki, ya orang yang dia kehendaki dengan rahmat. Yang tasul birahmati mayyasha. Allah istimewai dengan kasih sayangnya orang yang Allah
kehendaknya. Ya, ini ada dalam surah Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat ke-74. Ya, yahtasu birahmatihi mayyasha. Allah istimewain ya dengan rahmatnya orang yang Dia kehendaki. Ya, waktu itu begitu. Ya, saya tahu keadaan seperti itu sampai ada mengucapin la haula wala quwwata illa billah. Ya, sebenarnya turun diri, kemudian anda tinggalin dia di tempat dia tergeletak tadi. Oh, situ ilahin, saya pergi ke kampung, ya, ke kampung Mina al-Arab, yang dari mana dari kampung orang Arab, li'ahdi, ya, li'ahuzu pijinasi, untuk saya bisa mengurus jenazahnya. Ya, bahasa saat ini. Para wanita dari begitu Anda sudah dapat segala yang buat ngurusin jenazah. Ya, begitu Anda udah dapetin barang-barang yang buat ngurusin jenazah, Anda kembali ya kepadanya. Pas itu ilahinya, ya, puji ba'ani, maksudnya udah gak ada itu. Jenazahnya udah hilang. Ya, padahal itu firmannya, saya terpaksa ada cari-cari. Kemana ini? Tadi di sini. Ya, sekarang kok gak ada, gak kelihatan. Ya, terpaksa ada cari-cari. Udah cari sana, cari sini, nggak ketemu aja. Ya, orang. Balasan itu apa itu? Nggak dengar. Ada orang yang pindahin kali ada orang yang pindahin. Ya, nggak ada. Informasi yang saya peroleh dari keadaan seorang bapak itu mutahrir. Saya jadi kebingungan. Ya, kok bisa hilang? Ya, jenazah. Sedangkan nggak ada yang tahu keberadaan jenazah dia itu. Sekarang saya jadi kebingungan. Ya, waktu itu ya tawallahu dalam mereka. Ya, atau saya ada berpikir mungkin ada yang menungguin saya, karena saya tadi tinggalin jenazahnya pergi ke kampung untuk minta bantuan ya agar bisa mengurusin jenazah. Barangkali ada orang yang menungguin saya, dia itu dalam pikiran mana? Pak Sami itu kok ada, enggak lama saya dengar dulu. Ada yang ngomong, ya berkata kepada saya, ya Simli, hai Simli, kau kufita amdosan. Ya, ente nggak usah mengurusin itu jenazah, ya, karena itu jenazah ya udah diurusin oleh malaikat. Itu juga suara. Ya, nggak usah ngurusin jenazah dulu. Ya, karena dia tuh udah diurusin oleh malaikat. Ya, malaikat anta bi rabbik. Maka lazimkan dirimu untuk selalu beribadah kepada Tuhanmu, wa aksir sedekah mimma, dan sering-sering ya kalau ente punya harta bersedekah. Itu suara yang paling dengar. Ya, kata Sibli, karena balagha fata ma abalagha illa bisadaqah. Itu sih ya pas pemuda tadi nggak mencapai makom, nggak mencapai kedudukan yang istimewa seperti itu,
Ya, karena sampai jenazahnya aja yang ngurus malaikat. Ya, kan berarti ini orang istimewa. Ya, istimewa. Udah mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya, sehingga dihormati, dimuliakan oleh para malaikat. Sehingga malaikat sendiri yang ngurusin jenazah. Ya, nah dia bisa mencapai makom seperti itu. Ya, itu karena apa? Bisa dapat dengan sebab sedekahnya ini. Oh, ada suara tadi yang Imam Syibir ngeri. Ya, karena cuma suara aja yang ada, rupanya nggak ada. Yang begitu adalah dari pihak malaikat yang sengaja membilangi kepada Imam Syibir. Ya, begitulah ada suara tadi. Ya, gara-gara dia bersedekah. Ya, pada suatu hari itu Allah SWT mulia yang seperti itu. Pakul. Nah, begitu dengar bahwa keistimewaan yang diperoleh oleh orang kakek dan jenazah tadi karena sedekahnya, aneh. Ya, saat itu bilang akhbar tadi bisa dapat. Aku mau ngomong dengan nama Allah, ya, dengan nama Allah. Coba ceritain bagaimana kok sedekahnya itu sampai dia ini menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Itu ada yang seperti, ya. Pakola yang sulit, diceritain juga. Hai sulit. Ya, inna ada, ya, bahwa orang ini dia itu, ya, karena di awal umurnya, pada awal umurnya, ya, musliman asyikan, orang yang selalu berbuat dosa sama Allah. Tuh, ya, dia itu pada awalnya sih bukan orang yang sholihin, ya, bukan ahli ibadah, tapi orang yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Ya, orang yang fasik, malah suka berzina. Ya, itu suaranya didengar oleh Imam Syibir. Ya, Allah alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya datangkan kepada dia sebuah mimpi, ya, mimpi. Jadi Allah kasih impian sama dia, sama si pemuda ini, ya, abzatu wa atqatu, yang mana impian itu bikin dia ketakutan, ya, bikin dia ketakutan, bikin dia gelisah, ya. Oh, ini seorang ini, ya, warga anura'a ilmana, apa impian yang bikin dia itu ketakutan, impian yang bikin dia jadi begitu gelisah sekali, yaitu dia mimpi dalam tidurnya ihlau raja subhanahu, kemaluannya berubah. Dalam impian itu dia, ya, dia punya kemauan berubah jadi ular, ya, berubah jadi ular, ya, coba wadah bikin, jadi ular itu aja yang melihat bijinya, ya, sampai mulut ular nyampe ke mulutnya dia. Oh, dalam impiannya dia, ya, semua ini kelakok mimpi ini lahabanna. Itu begitu mulut ular tadi gede ada di mulutnya si orang tadi, di mulut gede itu ular ngeluarin api, ya,
ngeluarin api ke mulut itu si pemuda tadi. Ya, pahala itu sehingga dia punya tubuh ya angus terbakar. Ya, dengan api yang keluar dari mulut itu tubuhnya dia ya dalam impiannya angus terbakar. Ya, ada kalpah mati. Udah akhirnya tubuh si orang tadi ya udah gesek ya kayak arang. Dia bangun ya bangun dia dari tidurnya yang mimpi serem seperti itu ya dengan impian yang menyeramkan tadi. Bangun dia ya ketakutan. Akhirnya ya dia melarikan dirinya ya dia menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Dia tuh sejak dapat impian seperti itu ya sampai sekarang ini ya lagi berbuat taat kepada Tuhan udah jalan 10 tahun. Ya dari sebab dari mulai dia mimpi seperti itu ya sampai sekarang dia meninggalin ya udah jalan 10 tahun ya ada jalan 10 tahun ya bahwa dalam dalam 10 tahun itu ya dia terus beribadah kepada Allah ya kalau makanya amsi wafata dosa itu begitu kemana ya kemarin sebelum hari ini sebelum dia meninggal kemarin datang tukang minta ya datang tukang minta yang mana tuh tukang minta ya minta makanan untuk bisa dimakan hari itu. Dia nggak punya apa ya kan selama ini dia cuma ibadah mau maka dia nggak punya apa-apa waktu ada tukang minta datang apa ada yang mau dikasih. Akhirnya terpaksa dia buka bajunya ya pakola Asia terpaksa dia buka baju dan serahin kepada tukang minta itu. Oh begitu dapat pemberian dari dia itu tukang minta bilang banget ya lalu dia angkat tangan tuh tukang minta berdoa kepada Allah agar dia mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ternyata doa tukang minta itu dijawab ya dijawab oleh Allah. Ya, ajab Allah doa. Dijabah doanya Allah. Di bawah hati saudara hati dengan keberkahan sedekahnya kita. Ya, alat para bilang yang itu sedekah itu semua tukang minta tadi. Ya, karena ada hadis sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, "Iktanimu dakwat syair." Idamar hati berbihi di saudara. Ya artinya buru-buru ente kerjain. Ikan itu buru-buru ente kerjain. Ya, buru-buru ente dapetin begitu. Ikan itu buru-buru ente dapetin. Ya, doa orang yang cuma minta-minta. Ya, ketika dia bilang hatinya dengan sebab dapat sedekah. Jadi dengan bilang itu hati tukang minta-minta, tidak. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah juga berdoa. Sebagaimana yang dialami orang ini, itulah suara yang didengar oleh Imam Syibli. Ya, seperti itulah kita harus menaruh perhatian besar. Jangan ya kita luput, jangan kita luput. Ya kalau lagi ada, ya kita bersedekah kali aja. Ya kita ngasih seorang yang
tukang minta itu akan merasa gila sekali, ya, sehingga dia bermohon kepada Allah, itu pasti Allah akan kabulkan permintaannya, ya, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Iktanimu, ya, iktanimu dakwah syahid. Ambil dapetin dulu doa orang yang tukang minta-minta, ya, indah mahati lebih. Kalau dia tuh merasa gila, dapat sedekah dari kita, ya, itu ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan, ya, keistimewaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita gak baca itu dulu ya. Buku panduan tadi. Ayo. Ibadallahi